Ini adalah video ketiga tentang rumus-rumus trigonometri matematika peminatan kelas 11. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal rumus jumlah dan selisih sudut pada tangan. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika dan fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Rumus jumlah dan selisih dua sudut dari tangan dinyatakan sebagai berikut. Tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Dan tan alfa min beta itu sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nilai tangan 50 derajat dikurangi tangan 20 derajat per 1 plus tan 50 derajat kali tan 20 derajat adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita ingat kembali rumus tangan selisih sudut. Tan alfa min beta itu sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Ini bentuknya udah mirip sama bentuk yang ini. Ya udah aja, berarti tinggal kita ambil 50 derajat sama 20 derajatnya. Kita cocokin sama rumus yang ini. Jadi ini sama dengan tan 50 kurangi 20, gitu. Jadi sama dengan tan 30 derajat. Tangan 30 derajat berapa coba? Ingat lagi di tabel trigonometri. Ya, 1 per akar 3. Kita rasionalin kali sekawan, maka kita akan peroleh hasilnya sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3 ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang C, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Diketahui sin A sama dengan 7 per 25 untuk A di antara pi per 2 sampai pi, dan cos B sama dengan 5 per 13 untuk B di antara 0 sampai pi per 2. Nilai tan A min B itu adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan menggunakan rumus selisih sudut pada tangan. Kan yang ditanyanya tan A min B ya. Kemudian, di sini kita harus tahu A itu di antara pi per 2 sampai pi, berarti di kuadran 2. Dan B ini di antara 0 sampai pi per 2, berarti di kuadran 1. Kemudian, udah gitu, kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Di sini sin A kan 7 per 25. Sin itu depan per miring, berarti 7 depan sudut A, miringnya 25. Kemudian sisi ini kita cari pakai Pitagoras. Triple Pitagoras aja berapa? 24 kan? Nah, dari sini kita bisa dapat nilai sin A, yaitu 7 per 25, nilai cos A, yaitu negatif 24 per 25, cos negatif karena di kuadran kedua, dan satu lagi tangannya. Tan juga negatif karena di kuadran kedua. Berarti tannya itu 7 per 24, depan sudut A per samping sudut A itu kan 7 per 24. Tapi kita bubuhkan tanda negatif karena di kuadran kedua hanya sin yang positif. Nah, sekarang yang cos B sama dengan 5 per 13, kita pakai bantuan segitiga siku-siku juga. Cos itu kan samping per miring, berarti samping sudut B kita isi sama 5, sisi miringnya 13. Triple Pitagoras, ini 12, gitu. Artinya di sini cos B sama dengan 5 per 13, sin B 12 per 13, dan tan B-nya di sini tinggal depan sudut B 12 per sisi sampingnya 5, gitu. Nah, sekarang kita udah punya nilai tan A sama tan B. Udah dua ini aja cukup. Kita substitusi ke rumus yang tan A min B. Nanti kita peroleh nilai tan A min B-nya berapa. Jadi, tan A min B itu akan sama dengan tan A negatif 7 per 24 min tan B yaitu 12 per 5 per 1 plus tan A-nya min 7 per 24 kali 12 per 5. Kita hitung aja sebentar, maka kita akan peroleh hasilnya negatif 323 per 36. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Diketahui X plus Y sama dengan 5 pi per 3. Bentuk yang ekivalen dengan tan X adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita gunakan rumus jumlah sudut pada tangan. Tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 min tan X kali tan Y. Nah, kemudian kita tahu di sini tan 5 pi per 3, berarti 5 pi per 3 tuh berapa tuh? 300 derajat ya. Nah, 300 derajat itu ada di kuadran 4, sama aja kayak tan 60 derajat. Nah, di kuadran 4 tangan negatif, jadi kita kasih tangan negatif.
Dan tan 60 kan akar 3 ya, jadi min akar 3. Kemudian di sini tan 5pi per 3 tadi di kuadran keempat, dan X di sini kita buat seperti ini. Jadi X sama dengan 5pi per 3 dikurangi Y. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai dari tan X-nya berapa. Caranya gimana? Ya udah, tan X sama dengan tan, kita ganti X-nya sama yang ini. 53 dikurangi Y. Jadi tangan selisih sudut itu sama dengan tan 5pi per 3. Kalau ini minus, ini ngikutin minus. Jadi minus tan Y per 1 plus. Yang bawahnya kebalikan dari yang atas ya. Tangan 5pi per 3 kali tan Y. Tan 5pi per 3-nya kita udah tahu nih, negatif akar 3. Ya udah tinggal kita substitusikan ke sini. Gampang aja. Jadi sama dengan negatif akar 3 min tan Y per 1 plus negatif akar 3 kali tan Y. Ternyata di pilihan tuh nggak ada jawabannya yang ini. Caranya gimana supaya ada? Ya, kita keluarin minusnya ya. Jadi seperti ini. Negatif dalam kurung akar 3 plus tan Y per negatif dalam kurung negatif 1 plus akar 3 tan Y. Minus sama minusnya kita coret, nanti kita akan peroleh tan X-nya. Itu sama dengan akar 3 plus tan Y per akar 3 tan Y min 1. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Nilai sin 75 derajat tambah cos 75 derajat per tan 240 derajat adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu dua rumus ini. Sin alfa plus beta, ini sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Dan cos alfa plus beta, ini sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Ya udah aja, di sini sin 75 derajatnya kita bongkar jadi sin 45 derajat plus 30 derajat. Nah, kita ikutin rumus yang sinus ini. Jadi sin 45 cos 30 derajat. Kalau plus di sini pada sinus dia akan ngikutin tandanya plus juga. Jadi ini cos 45 derajat sin 30 derajat. Kita hitung sebentar, nanti kita peroleh hasilnya 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Sekarang kalau cos 75 derajat, cos dalam kurung 45 derajat plus 30 derajat. Jadi berapa tuh? Kalau cos tandanya dibalik. Kalau dia ditanyanya positif, maka hasilnya di sini mesti kita kurangi. Jadi cos 45, cos 30 min sin 45 sin 30. Kalau kita hitung hasilnya 1/4 kali akar 6 min akar 2. Nah, sekarang tinggal tan 240 derajatnya nih. Kita bongkar aja jadi 180 derajat plus 60 derajat. Ini sama aja kayak tan 60 derajat di kuadran ketiga. Dan di kuadran ketiga, tangan nilainya positif. Tan 60 berapa? Akar 3 kan? Jadi, ini sama dengan tan 60 sama dengan akar 3. Ya udah, di sini tinggal kita substitusi aja nilai-nilai yang udah kita dapat ini ke sin 75 tambah cos 75 per tan 240. Jadi, di sini 1/4 kali akar 6 plus akar 2 tambah 1/4 kali akar 6 min akar 2. Jadi yang ini 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 6 setengah akar 6 ya. 1/4 akar 2 kurang 1/4 akar 2 habis. Setengah akar 6 per akar 3. Berarti sama aja kayak setengah kali akar 6 per akar 3. Ini tuh sama dengan setengah akar 2. Jadi jawabannya yang tepat yang mana tuh? Iya, yang D. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Nilai tan 165 derajat adalah titik-titik. Nah, kita pakai rumus tangan jumlah pada sudut. Jadi, kita bongkar 165 derajatnya jadi 120 tambah 45. Jadi, kita ikutin aja rumus yang ini. Ini sama dengan tan 120 derajat tambah tan 45 derajat per 1 min tan 120 derajat kali tan 45 derajat. Tan 120 derajat di kuadran kedua. Jadi, jangan lupa kita bubuhkan tanda negatif nanti. Ini tuh sama aja kayak tan 60, tapi kita kasih tanda minus. Jadi sama aja kayak min akar 3 plus tan 45 ya 1 per 1 dikurangi min akar 3 kali 1. Ini sama dengan 1 min akar 3 per 1 plus akar 3. Nggak ada nih di pilihan. Ya, kita rasionalin aja kali sekawan. Kali 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Ini tuh sama dengan 4 min 2 akar 3 per min 2. Kalau kita hitung, kita bagi aja masing-masing dengan min 2. Jadi, ini sama dengan min 2 plus akar 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi jumlah dan selisih dua sudut pada tangan. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba.
Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.